Siap, sebelum belajar baca doa mulai. Bismillah. Doa selesai, beri salam pada guru. Wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Tina, Adik. Riko, Hafid. Hadir. Rita, Amelia. Hadir. Coba. Duduk di sini. Kalau Rian. Kesel-kesel. Yang bete-bete lagi harus belajar. Keluarin dulu biar semangatnya kembali lagi. Nah, coba dibaca kok. Bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka paksa. Iya, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi kalau kamu ingin masa depan yang cerah, nah ini adalah salah satu usaha kita ya. Belajar itu adalah persiapan kita untuk menghadapi masa depan. Ibu yakin anak-anak ibu ini orang-orang yang bijak semua ya. Tidak ada yang baris kedua ya. Ya. Nggak ada gitu ya. Artinya apa? Kita harus mensyukuri hari ini. Mak apa? Ya, Sri. Tentang faktor geologi di negara ASEAN. Betul sekali ya. Kita minggu kemarin membahas faktor geologi, ada tentang gunung apian, lalu membahas tentang lempeng. Nah, Lempeng Hindia Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Filipina, poin tambahan untuk Rita dan Sri karena tadi menjawab. Nah, terus juga kita sebelumnya lagi belajar tentang iklim ya, iklim di negara apa saja iklim di wilayah negara-negara ASEAN? Tropis, subtropis. Ya, betul. Kita akan melanjutkan jadi materi faktor kita kan masih membahas judul besarnya mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Faktor iklim, faktor alam terdiri dari 3 kan ya? Faktor iklim, biologis, dan yang ketiga apa? Berdaya. Yo, berarti hari ini bahasnya tentang Faktor ketersediaan sumber daya alam. iya, dengan tujuan pembelajaran ini. Coba Sarim, kelihatan nggak dari belakang Sarim? Kelihatan, coba bacakan yang belakang. Mengenai jenis dan persebaran sumber daya alam di wilayah negara-negara anggota ASEAN, presentasikan hasil analisis. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3. Ibu berharap setelah belajar kamu bisa menelaah, dan yang terakhir kamu mampu mempresentasikan tuh hasil analisisnya, hasil analisis dan hasil telaahnya di depan. Karena kita masih akan belajar seperti sistem pertemuan sebelumnya, yaitu berkelompok di akhir, berkelompok mengerjakan LKPD, lalu di akhir adalah presentasi. Ya, apa sih sumber daya alam itu? Kalau diartikan gitu sumber daya alam tuh kira-kira apa yang dibicarakan? Oke, 1. Sumber daya alam hayati dan non hayati. Ya, ya betul. Sumber daya alam pasti ada barang tambang. Oke. Segala sesuatu yang berasal dari alam. Iya kan sumber ya, sumber daya alam. Sumbernya berarti dari alam. Seperti yang ada gambar tuh, lihat. Ada apa aja di gambar ini? Ini gambar apa? Ikan. Terus? Ini gambar apa sih? Hutan. Terus ini? Laut. Ini apa ini ya? Perahu. Mana? Ini perahu. Ini apa? Ya betul. Ini adalah tambang gitu. Jadi sumber daya alam tadi yang disebutkan kan. Tadi kalau Rita, saya ingat sumber daya alam ingatnya tambang. Terus satu tadi Bu ingatnya hayati dan non hayati itu loh Bu ya. Nah pengertiannya tadi disebutkan oleh Sri. Poin tambahan buat 3 orang ini ya. Hewan. Kalau yang non hayati atau yang abiotik artinya dari yang bukan makhluk hidup apa aja? Ya, kalian mengamati daerah tempat tinggal kalian. Terus apakah ada sesuatu yang dimiliki oleh daerah tempat tinggal kalian yang tidak terdapat di daerah lain? Nah, ya terus pernah tidak melihat daerah di kebunnya Bapak mah ada nih, tapi pas ke Panimba nggak ada, atau sebaliknya apa yang ada di Panimba tidak ada di Cigelis? Apa? Seperti ikan. Hasil laut atau ikan, kan di Cigelis mah nggak ada laut. Batas kecamatan Cigelis kan, ya, kalaupun ada ikan di Cigelis itu ngambilnya dari sungai atau dari sana dari Panimbang ya. Atau nih, apa yang kira-kira
Kayak ngambilin kayu ya. Kayu apa itu? Kayu apa sih itu? Mahoni ya. Apakah di Iya, kondisi yang kita rasakan. Dibaca, ibu mau dengar suaranya Supriyatna paling di pojok yang keras. Laki-laki suaranya kencang. Negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam. Hampir berarti tidak semua ya. Ada yang tidak. Nah, memiliki barang tambang, terutama hasil hutan dan laut. Jadi kita akan fokus membahas mengenai ketersediaan sumber daya alamnya itu dari 3 hal ini, yaitu barang tambang, hasil hutan, dan hasil laut. Ketersediaannya tidak sama. Nah, lalu kira-kira bagaimana ketersediaan sumber daya alam di negara-negara ASEAN? Nah, ini yang harus kalian cari tahu. Ibu tidak akan kasih tahu ke kalian. Jadi kalian yang harus mencari sendiri. Cara mencarinya nanti ada panduan lengkapnya dalam LKPD. Ada panduan lengkapnya bagaimana mencari tahunya, dari mana mencari tahunya, terus apa saja yang harus dicari tahu secara detailnya tentang barang tambang, hasil hutan, lalu pengaruhnya terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Ini mengerjakannya kelompok. Adanya dilihat di situ sudah ada petunjuk kerjanya. Bila ada yang tidak dipahami, silakan tanya ke ibu. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, ibu mau dengar hasilnya? Ika? Udah? Udah, Bu. Udah, jangan ngobrol, kan udah. Oh, lagi diskusi siapa yang presentasi ya? Oke, kalau sudah semua, kita presentasi ya. Kelompok mana yang mau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebaran sumber daya alam di Asia Tenggara tidak merata. Saya mau tanyakan, apa Singapura jadi negara kaya dibanding negara ASEAN lain? Ini karena Singapura menguasai industri dan perdagangan. Jadi Singapura mengolah barang mentah dari negara ASEAN lainnya. Mutiara, perikanan, rumput laut, barang tambang. Satu, ya kan silakan satu namanya apa? Berikan contoh pertukaran atau uang SDA di antara negara ASEAN. Ya, silakan Sri, mau bantu jawaban kita. Contohnya, Indonesia mengimpor beras dari Vietnam untuk memenuhi kebutuhan beras Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita simpulkan materi hari ini tuh apa saja. Ada yang mau bantuin ibu buat kasih kesimpulan? Materi hari ini apa? Ya, boleh satu. Tidak semua sumber daya. Ya, betul ya. Dari pembelajaran hari ini kita bisa tahu bahwa oh iya ya, meskipun tetanggaan, meskipun iklimnya sama, meskipun punya kondisi geologis yang sama, tapi tidak semua negara itu punya sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga pasti butuh orang lain, butuh negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang tadi di forum diskusi, Keterbatasan sumber daya alam bukan jadi alasan untuk tidak maju. Contohnya negara Singapura, meskipun jangan melulu lihat kelebihan orang lain, coba gali kelebihan diri sendiri. Itu PR nih buat kalian sebagai kaum muda masa depannya Indonesia. Tuh gimana caranya biar sumber daya alam yang melimpah itu nanti. Oke enggak? Oke. Nah gitu dong. Nah itu tadi kesimpulan kita hari ini, refleksinya juga sudah ya. Seperti biasa untuk mengukur seberapa paham kalian, beneran paham gak nih tadi hasil diskusinya, ada soal evaluasi ya. Yang kemarin itu hasil evaluasinya udah bagus. Coba yang hari ini harus lebih bagus. Kapan ibu share di WhatsApp, paling telat besok. Pembahasan kita mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat dari faktor alam selesai. Dan sumber daya alam di negara-negara ASEAN itu dipengaruhi oleh